Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Novita BR Simangunsorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang company profile. Di sini saya mengerjakan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai manajemen sumber daya manusia berdasarkan pengalaman saya bekerja di Sumber Alvaria Trijaya. Materi ini akan mencakup 5 poin utama, yaitu perencanaan sumber daya manusia, job description and recruitment, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengukuran kinerja karyawan, dan yang terakhir kompensasi dan kesejahteraan. Oke, untuk ini about company-nya tentang Alfamart. Perusahaan ini berbadan hukum yang bergerak pada bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian geralaba PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan salah satu produsen yang mempunyai produk minimarket yang terletak di seluruh Indonesia. Dalam satu perusahaan, karyawan bisa didefinisikan sebagai para pekerja yang mempunyai jabatan struktural yang bekerja di bawah komando para manajer. Untuk melangsungkan kegiatan bekerja di Alfamart, maka sangat memerlukan koordinasi antara karyawan satu dengan yang lain. Berikut adalah sedikit dari latar belakang dari Sumber Alvaria Trijaya. Nah, untuk sub yang kedua mengenai perencanaan SDM atau sumber daya manusia, di sini saya menyisipkan ada 4, yaitu analisis jabatan, analisis kebutuhan tenaga kerja, perencanaan rekrutmen dan seleksi, dan forecasting. Nah, di sini ada mencakup dari perencanaan sumber daya manusia, yaitu dari timnya. Di sini ada 3 jabatan, yaitu ada Chef of Store atau kepala toko, asisten Chef of Store, asisten kepala toko, dan yang terakhir adalah kasir dan kru store. Saya menyisipkan beberapa job desk dari Chef of Store, asisten Chef of Store. Nah, di sini ada beberapa tugas-tugas yang harus dijalani dalam persiapan dalam bekerja dari awal shift hingga akhir shift. Di antaranya di sini saya menciptakan asisten chef poster, mengelola uang dalam brankas, menggantikan posisi chef poster atau kepala toko jika sedang tidak ada di tempat, melakukan pengecekan supplier barang yang datang dari pusat, mengelola laporan yang datang dari supplier, bertanggung jawab atas pergantian shift, atau yang terakhir menyisipkan barang yang akan diretur. Nah, setiap posisi di PT Sumber Alvaria Trijaya memiliki job description dan job recruitment yang sangat jelas. Job description mencakup tugas dan tanggung jawab spesifik dari posisi. Contohnya seperti asisten chef of store yang bertanggung jawab untuk melihat atau memonitoring setiap tugas-tugas dari acos atau kru atau kasir apakah terjalankan dengan baik ataupun tidak. Dan inilah tugas chef of store untuk mengkoordinir anak-anak tokonya apakah sudah sejalan dengan job desk yang sudah harus dipenuhi sesuai SOP dalam perusahaan. Nah, job description ini mencakup tugas dan tanggung jawab yang sangat spesifik setiap posisi, dari mulai dari yang teratas hingga terbawah. Dan job recruitment mencakup kualifikasi yang harus dipenuhi seperti mungkin pendidikan, minimal pengalaman kerja, serta keterampilan teknis ataupun non-teknis. Di sini juga saya menyisipkan nama-namanya dan salah satu job desk tugas yang harus dipenuhi dan harus dikerjakan setiap harinya dan hal-hal yang harus dicegah dalam bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya. Ini termasuk all team dari job desk-nya. Nah, untuk yang ketiga, ini ada pengukuran kinerja karyawan. Saya menyisipkan 3 poin, yaitu ada 3, monitoring, pelatihan soft skill, dan yang terakhir persiapan dari people, place, dan produk.
Nah, ini sangat penting. Kenapa? Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, perusahaan mengadakan berbagai pelatihan seperti mungkin onboarding training untuk karyawan baru agar mereka memahami budaya dan sistem kerja perusahaan. Pelatihan teknis seperti penggunaan software tertentu untuk divisi IT atau pelatihan penjualan untuk tim marketing. Dan mungkin juga dalam pengukuran kinerja karyawan ini perlu adanya pengembangan keterampilan kepemimpinan melalui workshop dan seminar bagi manajer. Ini mencakup dengan gaya kepemimpinan dari COS ataupun ACOS, Chief of Store atau Assistant Chief of Store. Karena ini sangat berpengaruh dari 3 poin, yaitu monitoring, pelatihan soft skill, persiapan dari people, place, and product. Nah, untuk tadi 3 poin monitoring, saya mau memberitahu sedikit tentang sub dari Alfamart, yaitu ada APC atau bisa atau dengan kata panjangnya yaitu average purchase per customer, yaitu rata-rata nilai pembelian yang dilakukan oleh customer dalam satu transaksi. APC ini membantu toko dalam memahami tingkat pengeluaran rata-rata customer dan dapat mengukur efektivitas program promosi atau penawaran khusus. Nah, jadi dalam poin yang pertama yang tadi adalah monitoring, ini sangat penting untuk anak toko atau COS, ACOS, dan kru dan kasir untuk memahami apa itu APC, Average Purchase Per Customer. Dan ini didapat dari report Daily Performance Store-nya setiap harinya untuk memonitoring apakah per tanggal sekian average setiap customer memenuhi target atau tidak. Misalkan untuk hari ini average-nya itu hanya sekitar 5 juta sekian, dan kita bisa bandingkan untuk hari besok dan bisa jadi bandingan hari kemarin yang sekarang apa bedanya dan strategi apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan average dari hari sebelumnya, untuk meningkatkan sales atau meningkatkan average atau STG customer baru atau pelanggan baru untuk meningkatkan sales target yang ada untuk mencapai target yang ada. Nah, itu untuk mengukur apa efektivitas program. Nah, dengan apa caranya untuk meningkatkan, yaitu dengan memonitoring dari APC ini sangat penting. Dan APC ini bisa dilihat kapanpun dan dimanapun, yaitu dengan membuka report Daily Performance Store. Nah, ini kedua adalah Max Device. Dari memonitoring itu juga perlu Max. Setelah ini adalah salah satu aplikasi untuk memonitoring dalam full display barang dan penjualan. Jadi setiap ada orang yang membeli, customer, keluar barang struk itu akan terupdate di tablet ini, dan di tablet ini meminta untuk kita mendisplay di rak setiap item-item yang sudah kosong. Nah, targetnya itu 95%. Ini sangat membantu untuk anak toko untuk mendisplay agar setiap customer tidak mengalami barang yang diinginkan OOS atau tidak ada barangnya. Nah, dalam memonitoring PWP juga penting, yaitu adalah sekitar dari promo serba, mungkin hanya sekilas saja. Dan seperti yang tadi, untuk yang poin yang kedua yaitu ada pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill-nya yaitu pencapaian kerja. Dalam monitoring juga pasti ada pencapaian kerjanya. Ya, ini setiap harinya, setiap shift menulis apakah tercapai PSM-nya, apakah tercapai PWP-nya, serba gratisnya, atau lainnya. Dengan apa? Mencatat target serta pencapaian manual di buku monitoring PSM, dan selalu melihat progres pencapaian di PSM online. Bisa dilihat di aplikasi PSM online di server yang ada. Dan yang ketiga, memonitoring IKT online. Dan memonitoring pencapaian ini pun akan mendapat kompensasi tersendiri setiap personelnya, dengan nominal yang sangat beda dan sangat fantastis sekali jika memahami strategi dari pencapaian kerja.
saya menyisipkan beberapa pencapaiannya, dan yang terakhir adalah poin yang ketiga, yaitu yang tadi, bahwa persiapan dari people, place, and product, yaitu apa ini, mulai dari people, dari diri sendiri dalam wujud pelayanannya, orangnya, place-nya, tempatnya, apakah tempatnya rapi, bersih, nyaman, dan sejuk. Nah, dimulai dari situ kita memperbaiki dari standar pelayanan, standar penampilan, standar secara SOP sudah terjalan, dan secara place, apakah toko sudah bersih, apakah toko sudah nyaman, sudah bagus, sudah enak dilihat, dan yang terakhir produk. Apakah produk yang akan kita display itu adalah produk yang bersih, produk yang tidak kadaluarsa, produk yang aman, produk yang berbepom, produk yang display secara menarik, agar setiap customer dapat kembali lagi untuk berbelanja. Ketiga poin tersebut sangat penting karena itu mencakup dari meningkatkan sales atau tidak, menambah STD atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir ada kompensasi kesejahteraan. Di sini saya menyisipkan ada beberapa kompensasi, yaitu hanya 4 saja yang akan saya bahas, yaitu ada asuransi, cuti dan fleksibilitas kerja, kompensasi, dan kompensasi IKT, PSM, lembur, dan lain-lain. Perusahaan memberikan kompensasi yang kompetitif seperti gaji pokok yang sesuai dengan pasar dan tingkat jabatan, tunjangan transportasi, makan, atau insentif tambahan untuk capaian target. Selain itu, berbagai program welfare seperti asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarganya, fasilitas kesejahteraan seperti program beasiswa atau anak karyawan juga ada. Saya menyisipkan ini kompensasi dari event PSM, yaitu setiap per itemnya juara umumnya dapat 100, jika melebihi dari item kuantitinya bisa sampai 350, 500, atau bahkan 1 juta per itemnya. Ini juara umum tuh paling kecil, jadi kalau mau nominal uangnya besar berarti meningkatkan kuantiti satu produknya yang melebihi dari target. Dan ini saya menyisipkan tunjangan sedikit dan saya akan sedikit blur, yaitu tunjangan dari makan dan jabatan. Baik, demikianlah presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia di PT Sumber Afriyati Jaya. Saya Cynthia berharap informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran bagaimana HM memegang peranan penting dalam keberhasilan perusahaan.